Siap. Sip. Bantu dan. Ya, siap. Halo Sobat VIP Undiksa, selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentu saja salam harmoni. Oke Sobat VIP Undiksa, berjumpa lagi nih dengan saya, Putu Ardi Surustion Putra, yang pada pagi hari ini akan memandu perbincangan kita mengenai tips mahasiswa lulus tepat waktu dengan narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Niketut Desya Tristiantari SPD MPD. Halo Ibu, selamat pagi, Om Swastiastu. Halo, selamat pagi Ardi, Om Swastiastu. Oke, gimana nih kabarnya Ibu? Oke, kabar Astungkara baik. Astungkara baik, Bagaimana ya. Ardi? Astungkara saya juga baik di tengah kota Singaraja yang cuacanya tidak menentu begitu Ibu ya. Kadang panas, kadang hujan. Astungkara kita semua diberi kesehatan. Astungkara. Oke Sobat VIP, jadi inilah narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin Sobat VIP sudah tidak asing lagi dengan Ibu Dr. Niketut Desya Tristiantari SPD MPD. Nah sebelum kita lanjut nih Bu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri lebih dalam lagi nih Bu ya. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin tidak cukup di nama saja, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Oke, baik, terima kasih Ardi. Halo, selamat pagi Sobat VIP. Perkenalkan, saya Niketut Desya Tristiantari dan saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, saya biasa dipanggil Desya. Ibu Desya ya, saya panggil Ibu Ardi. Desya ya. Nah jadi tadi sudah diperkenalkan sedikit mengenai Ibu Desya ya. Dan selanjutnya saya tertarik nih Bu dengan title doktor Ibu nih. Di usia yang muda seperti itu ya, sudah mendapatkan gelar doktor ya. S3 nih Bu kan S3. ya. Oke, jadi mungkin bisa spill sedikit nih Bu, gimana dari S1, S2, S3 dan hingga sekarang bisa menjadi dosen di VIP Undiksa. Oke, baik, terima kasih Ardi. Jadi saya mungkin spill yang terakhir ya terkait terakhir doktornya aja, Bu, ya Ardi ya. Jadi ini saya baru saya mendapatkan gelar doktor saya di bulan Agustus kemarin ya. Jadi saya merupakan salah satu doktor dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ya. Dan untuk gelar doktor ini pun saya tempuh dari pendidikan dari 2019 ya Ardi ya. 2019, Dan baru Agustus kemarin 2023 saya mendapatkan gelar doktor saya. Ya. Nah kalau boleh tahu nih Bu, sepertinya mencari gelar dokter itu lumayan lama nih Bu ya. Dari S1, S2, S3 mungkin bisa di-spill nih Bu, berapa lama Ibu bisa mendapatkan gelar dokter ini Bu? Oke, berarti untuk yang dokternya ya. Kalau untuk dokternya itu saya mungkin dari S1-nya ya. Kalau S1 Bu, ya. itu saya menempuh pendidikan di 3 tahun 9 bulan. 9 bulan. Oke. Ya, kemudian di S2 1 tahun 8 bulan. 8 bulan. Ya, dan yang terakhir itu di S3 itu 3 tahun 11 bulan ya. Aduh, sangat tepat waktu sekali nih Sobat VIP. Jadi bicara tentang waktu nih Bu ya, saya jadi ingat nih fenomena-fenomena yang sering didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa tentunya di seluruh Indonesia ya. Apalagi kalau bukan lulus yang ngaret seperti Toto Molor Ibu ya. Mungkin kita sekarang kebetulan sama Ibu Dr. Desya, kita mungkin bisa minta tips nih, gimana sih caranya supaya mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu. Mungkin Ibu Desya bisa membagikan kita beberapa tips and trick untuk bisa lulus tepat waktu. Oke, baik, terima kasih Ardi. Nah, jadi kalau dikatakan cepat mungkin tidak cepat ya, jadi bisa dikatakan tepat waktu ya. Untuk bisa lulus tepat waktu mungkin menjadi dambaan setiap mahasiswa ya, siapa sih yang ingin lulusnya molor, tetapi jangan buru-buru juga, artinya tepat waktu dan juga mencapai tujuan yang diharapkan, kan seperti itu ya Ardi ya. Benar banget Ibu. Oke, jadi mungkin saya sharing saja ya sedikit tentang bagaimana tips lulus tepat waktu versi saya, begitu ya Sobat VIP semuanya. Nah, jadi yang pertama itu harus dikenali terlebih dahulu motivasi kita. Nah, jadi motivasi kita berkuliah itu apa sih? Nah, itu dulu yang pertama. Ya, jadi motivasi itu merupakan
dorongan atau daya penggerak kita untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi motivasi itu sendiri ada motivasi dari dalam dan ada juga motivasi dari luar. Jadi ada dorongan dari dalam diri sendiri dan ada dorongan dari luar. Nah, itu yang perlu dipahami terlebih dahulu ya. Jadi karena dengan adanya motivasi inilah yang nanti akan mendorong kita untuk sampai pada goals perkuliahan kita atau tujuan perkuliahan kita itu apa. Seperti itu ya. Itu dulu harus ada motivasi. Dorongan. Ya, bukan paksaan ya, itu jadi bedakan ya dorongan atau daya penggerak itu dengan paksaan. Jadi usahakan motivasi itu dorongan bagi kita untuk menyelesaikan perkuliahan kita tepat waktu ini. Jadi apa aja sih? Ya mungkin bisa untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk membanggakan orang tua, kemudian sebagai bekal untuk mencari pekerjaan. Seperti itu misalnya Sobat Vip. Itu motivasi yang pertama. Oke. Ada lagi apa enggak nih, Bu? Oh, ada dong. Okay. Ada 5 ini tips ada 5 untuk ya? sobat-sobat VIP yang ada di rumah dan jadi dimanapun berada. Kita dibagikan 5 tips nih dan baru 1 tips, kemudian next nih Bu, setelah tadi motivasi ada apa lagi Bu? Oke, yang kedua itu ada managing work ya, atau kemampuan mengelola pekerjaan. Jadi saya meyakini nih sobat-sobat VIP yang juga mahasiswa ini tidak hanya berperan sebagai mahasiswa saja ya kan ya Ardi ya. Jadi mungkin ada peran lain sebagai anak misalnya yang senantiasa membantu orang tua di rumah, kemudian dan tidak jarang itu ada sobat VIP itu yang juga berperan sebagai orang tua. Dan tidak jarang juga sobat VIP itu berperan sebagai karyawan misalnya ya. Sambil kuliah begitu. Iya, kuliah sambil bekerja begitu. Dan yang paling sering adalah sobat VIP itu berperan sebagai anggota organisasi. Aduh, bener banget, ya Ibu. kan? Nah, itu paling sering terjadi Paling sering benar Ibu. Ya, tapi peran-peran itu tidak bisa dijadikan alasan untuk boleh molor kuliahnya. Iya, jangan itu dijadikan alasan selama sobat VIP tahu ada yang namanya managing work tersebut. Ya, jadi bagaimana sobat VIP bisa mengatur pekerjaan atau peranan tanggung jawab dalam peranan-peranan tersebut. Seperti itu, Ardi. Jadi yang kedua sudah jelas banget ya, ada yang namanya managing work. Jadi gimana kita bisa menentukan skala prioritas kita ya Ibu ya. Oke, iya betul sekali. Jadi bisa dilakukan dengan memprioritaskan dulu ya, artinya membuat skala prioritas. Oke. Ya. Skala prioritas bisa dari yang paling urgent dikerjakan, begitu, yang paling penting, yang memang benar-benar tanggung jawab utama kita dulu dikerjakan. Kemudian bisa juga untuk managing work itu dari membuat list itu dari yang deadline terdekat sampai tenggat waktu yang agak santai begitu ya. Jadi bisa kita buatkan list itu ya Ardi ya, list yang mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dan bagaimana kita bisa mengatur waktu dan mengatur diri kita untuk bisa mengerjakan itu. Kita bisa lakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada ya Ardi ya. Jadi entah itu bisa dibantu dengan mungkin pengingat begitu atau bantuan orang-orang terdekat juga bisa ya. Jadi dalam bentuk misalnya bekerja sama dan lain-lain. Nah seperti itu Ardi. Jadi itu managing work itu merupakan satu kompetensi yang harus dimiliki para mahasiswa ini untuk mendapatkan atau untuk menjalankan tanggung jawabnya di beberapa peranan tersebut. Oke Sobat VIP, jadi yang pertama ada motivasi ya, yang kedua ada managing work, yang ketiga nih Bu, ada apa nih Bu? Oke, yang ketiga ini sudah tentunya adalah disiplin ya Sobat VIP. Oke, kedisiplinan, terutama ini disiplin waktu nih Ardi. Ya, ini seperti moto kita di sini ada be on time, seperti itu ya. Banget. Jadi kalau misalnya ini sobat-sobat VIP mahasiswa ini, jadi yang pertama itu harus on time. Ya, misalnya disiplin waktu. Jadi misalnya dalam perkuliahan reguler ya begitu, usahakan datang tepat waktu. Ya kalau bisa mendahului. Artinya sudah standby sebelum dosen masuk kelas begitu. Ini salah satu sikap kedisiplinan kita dan bagaimana kita menghargai dosen kita kan begitu. Nah, ini untuk yang perkuliahan reguler ya Ardi ya dan sobat-sobat VIP.
Nah, tetapi ini kalau berdasarkan sumber-sumber yang saya baca ya dari beberapa penelitian, biasanya yang sering membuat ngaret kelulusan itu adalah pada saat penyusunan tugas akhir, entah itu deskripsi, tesis maupun disertasi. Ya, jadi itu sih sebenarnya di sana yang sebenarnya sering terjadi molor begitu. Bu, ya. Karena apa itu Ardi? Ya karena pada saat penyusunan tugas akhir itu kita sedang berperan melawan diri kita sendiri. Ya berperang melawan diri kita sendiri ya Sobat VIP ya. Jadi beda dengan kuliah reguler. Itu kuliah reguler sudah ada deadline kapan tugas dikumpul. Ya sudah ada deadline kapan UTS harus selesai. Kapan jadwal UAS itu sudah ada. Beda dengan pada saat penyusunan tugas akhir. Nah, kita tidak ada deadline. Mau sampai semester 14 juga tidak ada masalah gitu. Jadi itu sebenarnya kemampuan kita berperang dengan diri kita sendiri. Apakah mau terus-terusan ada di zona nyaman, tidak mengerjakan tugas akhir kita atau bagaimana? Nah, sehingga kedisiplinan inilah yang kita bentuk dalam diri kita. Khususnya untuk sobat-sobat VIP yang sedang menyusun tugas akhir ya Sobat VIP. Nah jadi karena kita tidak diberikan deadline untuk menyelesaikan itu, jadi kita sendiri yang membuat aturan mainnya. Begitu Ardi dan Sobat VIP semua. Jadi buat aturan sendiri bahwa contoh nih ya, saya berbagi pengalaman sedikit ya Ardi ya. Ketika saya penyusun disertasi kemarin, saya membuat aturan untuk diri saya sendiri bahwa dalam satu hari itu paling tidak saya itu harus mengerjakan disertasi saya 30 sampai 1 jam. Itu minimal 30 menit sampai 1 jam. Ya itu minimal segitu ya waktunya ya. Tetapi kalau bisa lebih itu sangat bagus sekali begitu. Dan selama dalam waktu 30 menit sampai 1 jam itu memang benar-benar fokus Ardi. Ya, dan juga Sobat VIP fokus, jauhkan dari distraksi yang ada. Artinya sosmed itu jauhkan dulu gitu ya. Karena kalau sudah nyantol di sosmed apalagi nonton reel seperti itu kejadian itu karena kan sistem kerja sosmed itu bekerja berdasarkan kesukaan kita, minat kita kan. Iya, terlanjur kita nonton itu bisa terus. Kita tidak bisa keluar atau tidak bisa lepas dari itu sehingga fokus dulu dalam 30 menit sampai 1 jam itu fokus dulu mengerjakan disertasi kita atau tugas akhir kita. Begitu ya, artinya itu batas minimalnya. Dan itu dibuat aturannya sehingga ketika kita melanggar aturan itu, aturan yang sudah kita buat sendiri itu ada perasaan tidak nyaman. Ada perasaan tidak nyaman ketika kita tidak menaati aturan itu sendiri. Aturan yang sudah kita buat ya. Buat tidak nyaman, buat tidak tenang, atau bahkan merasa bersalah, atau mungkin bahkan dibuat tidurnya tidak nyenyak begitu. Jadi harus kerjakan itu untuk waktunya terserah. Jadi terserah kita kapan bisanya, tetapi durasi itu harus kita harus kita tepati. Aturan yang kita buat itu kita tepati sendiri dan lama kelamaan karena kita menepati sendiri dan itu menjadi budaya bagi kita. Jadi awalnya mungkin akan berat, akan merasa beban begitu keluar dari zona nyaman, tapi karena lama-lama sudah sering dijalani dan sudah ditaati aturan yang kita buat sendiri, lama-lama itu akan menjadi budaya bagi kita. Jadi setiap hari itu kita kerjakan tugas akhir kita walaupun hanya 1 paragraf jadinya tidak masalah, yang penting kita ada interaksi dengan tugas akhir kita walaupun hanya 30 menit sampai 1 jam itu wajib. Nah nanti misalnya di entah Sabtu Minggu itu silakan, mungkin mau dirayakan atau bagaimana ya silakan. Healing mungkin. Iya mungkin healing dulu begitu. Jadi seperti itu Ardi, buat aturan sendiri sehingga kita bisa menaati aturan itu, menaati kedisiplinan tersebut dan lama-lama menjadi budaya bagi kita. Menjadi budaya. Ya. Oke Sobat VIP, jadi yang ketiga itu adalah disiplin. Bagaimana kita bisa disiplin dengan diri kita sendiri tentunya terlebih dahulu Bu ya. Iya. Dan yang keempat nih Bu, ada apa nih Bu? Oke, yang keempat itu adalah skill komunikasi ya Sobat VIP ya. Jadi skill komunikasi bagaimana kemampuan kita itu menyampaikan informasi baik itu dalam bentuk tulis dan lisan, begitu ya Ardia. Nah, membangun komunikasi yang baik
entah itu dengan rekan, dengan dosen, itu sangat penting. Ini masih erat kaitannya dengan proses atau tugas penyelesaian tugas akhir yang tadi ya di topik sebelumnya. Nah, itu penting menjalin komunikasi baik dengan dosen pembimbing kita. Ya, karena komunikasi yang hubungan yang baik itu dimulai dari komunikasi yang baik terlebih dahulu, ya. Nah, jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen ini, usahakan diawali dulu dengan salam ya, Sobat VIP, jangan lupa. Jadi ini bukan 1-2 kali ada chat mahasiswa yang langsung nodong begitu. Selamat pagi Bu, gitu. Saya mau minta tanda tangan. Apakah hari ini ada di kampus? Nah, itu sebenarnya patut dihindari ya, karena bagaimanapun komunikasi itu akan memengaruhi hubungan baik dengan pembimbing, kemudian juga akan memengaruhi bagaimana proses bimbingan. Seperti itu, sehingga penting ini ya Sobat VIP ya untuk menjaga komunikasi yang baik dengan sesama rekan dan juga dengan dosen misalnya. Jadi usahakan pada saat ingin berkomunikasi melalui chat misalnya ya Ardi ya, jadi salam dulu pertama kali, jangan lupa salamnya. Ya, salam dulu. Kemudian perkenalkan diri ya teman-teman VIP ya, Sobat VIP ya, perkenalkan diri. Nah, jadi mungkin dosen apal gitu. Iya ya? Betul, karena ya contohnya saja ya Ardi ya, kita di PGSD ini di prodi ini mahasiswanya 1971. Ya dosen itu tidak bisa menghafal itu, sehingga perlu Sobat VIP itu memperkenalkan diri. Kemudian baru sampaikan maksud dan tujuannya menghubungi. Itu ya, jadi komunikasi yang baik akan memengaruhi hubungan yang baik juga dan juga memengaruhi proses bimbingannya seperti itu, sehingga perlu diperhatikan skill komunikasi Sobat VIP. Oke, jadi yang keempat itu adalah bagaimana kita bisa melatih skill komunikasi kita ya, terutama dengan dosen yang ada di fakultas-fakultas kita ataupun di universitas. Kemudian yang terakhir nih Bu, yang kelima, ada apa nih Bu? Oke, yang kelima ini ada membangun relasi Ardi ya, betul ya. Membangun relasi. Nah, jadi sebagai mahasiswa itu ya memang harus proaktif membangun relasi, entah itu dengan rekan, kemudian juga dengan kakak tingkat mungkin ya. Jadi kakak tingkat membuka relasi seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi, kemudian pengalaman ya. Jadi karena kakak tingkat kalian misalnya sudah lebih dulu merasakan, sehingga kalian bisa bertanya terkait pengalaman bagaimana perkuliahan, mana yang bisa dilakukan, mana yang jangan dilakukan begitu. Ya, dan satu lagi ini peran penting pembimbing akademik ya Ardi ya. PA Ibu ya? Iya, PA. Nah, jadi Sobat VIP itu jangan lupa ya, kita punya orang tua di kampus ya. Itu adalah PA kalian ya. PA mahasiswa pembimbing akademik, mungkin di beberapa kampus namanya wali, dosen wali. Ya, Kalau di Undiksa itu kita sebutnya pembimbing akademik. Ya, kita punya wali di kampus ya. Itu jalin hubungan yang baik juga dengan pembimbing akademik kita. Karena apa? Jadi komunikasi dengan pembimbing akademik itu bukan hanya sebatas pada saat kita memprogramkan mata kuliah, bukan hanya itu saja. KRS seperti itu. Iya, seperti KRS-an itu bukan itu saja ya peran pembimbing akademik. Jadi sobat-sobat VIP di sini bisa bimbingan, bisa konsultasi dengan pembimbing akademik. Mungkin ada program-program yang ada di prodi tersebut. Iya, konsultasikan. Ya. Seperti kemarin ada SI kalau SI ya. Misalnya, kemudian kampus mengajar seperti itu. Jadi ini bisa dikonsultasikan dengan pembimbing akademik yang mana yang sekiranya mendukung, mensupport perkuliahan sobat-sobat VIP. Dan tidak itu saja, dengan pembimbing akademik itu kan bisa juga sobat-sobat VIP di sini menyampaikan misalnya apakah ada kendala dalam perkuliahan. Apakah ada masalah dalam penyusunan tugas akhir terkait akademik, semua bisa
konsultasikan ke pembimbing akademik. Jadi bukan hanya sebatas memprogramkan KRS. KRS. Jadi peran pembimbing akademik di sini juga penting, dan itu silakan nanti dikonsultasikan ke pembimbing akademik. Begitu Ardi. Jadi itu tips yang terakhir. Yang terakhir Bu ya. Oke, cukup. Jadi 5 ada saja. 5 tips nih dari Ibu Dokter yang cantik, Ibu Desia. Itu yang pertama ada motivasi nih. Kemudian yang kedua ada managing work ya. Yang ketiga ada disiplin nih Bu ya. Kemudian Betul yang keempat ada skill komunikasi. Dan yang terakhir ada relasi. Ya. Nah, jadi Sobat VIP mungkin bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Ibu Dr. Desia ya, supaya nantinya kita bisa lulus tepat waktu dan astungkare kita juga bisa menyandang gelar doktor seperti Ibu Desia. Astungkara Ardi. Dan dan karena sudah waktu begitu Ibu ya. Iya. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi nih Bu. Oke. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Iya, baik, terima kasih Ardi. Mungkin saya satu kalimat penutup untuk Sobat VIP yang ada di rumah maupun dimanapun Sobat VIP. Jadi saya mengutip satu kalimat dari presiden kita, salah satu presiden kita itu B.J. Habibie. Iya, betul. Jadi bahwasanya keberhasilan itu bukanlah milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan itu adalah milik orang yang senantiasa berusaha. Oke, jadi itu pesannya Sobat VIP, tetap berusaha dan tetap bersemangat untuk mencapai harapan dan juga tujuan kalian berkuliah. Oke, jadi terima kasih Bu Desia ya. Ya, terima kasih. Jadi diingat ya Sobat VIP, bahwasanya keberhasilan itu bukan milik orang pintar ya, tetapi milik orang yang mau berusaha untuk mengejar keberhasilannya. Maka berakhir juga sesi dan pertemuan kita, bincang-bincang santai kita pada pagi hari ini. Saya Putu Ardi Surustiwan Putra, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.